Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prastiawan dengan NIM 130318408 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diajar oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Informatika di Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu Query Evaluation Plan atau TREE dan QEP Equivalent berdasarkan Equivalent Rules. Evaluasi ekspresi. Mengevaluasi query bagian per bagian secara berurutan. Materialisasi. Menampung hasil operasi menggunakan tabel temporer atau dimaterialkan yang kemudian digunakan untuk evaluasi level berikutnya. Pipeline. Mengganti tabel temporer dengan suatu pipeline operasi atau berupa buffer. Penggunaan pipeline akan menghilangkan biaya pembacaan dan penulisan tabel-tabel temporer. Transformasi ekspresi relasional. Query dapat diekspresikan dalam berbagai cara dengan biaya evaluasi yang tentunya berbeda-beda. Untuk dapat menentukan biaya eksekusi query terlebih dahulu, kita harus mencari bentuk ekspresi query yang ekuivalen sehingga kita bisa menekan biaya eksekusi query tersebut. Ekivalensi ekspresi. Anggaplah contohnya ini adalah mahasiswa. Di dalam mahasiswa tersebut itu ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, kota. Begitu juga dengan kuliah, ada kode kuliah, nama kuliah, SKS-nya, dan semester. Nilai juga begitu, NIM, kode kuliah, indeks nilai. Di sini kita disuruh menampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah SBD. Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu untuk cara yang pertama, P nama mahasiswa dalam kurung sigma nama kuliah sama dengan SBD dalam kurung kuliah natural join nilai natural join mahasiswa. Atau bisa juga dengan P nama mahasiswa dalam kurung sigma nama kuliah sama dengan SBD dalam kurung kuliah kurung tutup natural join nilai natural join mahasiswa. Maka dengan sintaks tersebut dapat dihasilkan dan ditampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah SBD. Tugas Query Optimizer untuk mencari alternatif query dalam rangka mendapatkan ekspresi query yang paling murah biayanya. Langkah untuk menghasilkan rencana query membuat ekspresi query yang secara logik sama dengan ekspresi awal. Menghitung biaya ekspresi alternatif tersebut dilakukan berulang kali karena bisa terdapat leboh dari satu alternatif ekspresi query dari sebuah ekspresi awal. Optimizer query dapat memanfaatkan aturan ekuivalensi yang menentukan bagaimana mentransformasi sebuah ekspresi ke ekspresi yang lain. Operasi seleksi itu menjalankan operasi seleksi seawal mungkin. Selanjutnya operasi natural join untuk mereduksi ukuran hasil temporer dengan memilih urutan operasi join yang optimal. Selanjutnya operasi proyeksi untuk mereduksi atribut hasil temporer sehingga tersisa atribut sesuai yang diminta dan yang diperlukan untuk pemrosesan operasi berikutnya.
Aturan ekuivalensi menetapkan transformasi sebuah ekspresi ke ekspresi lain harus dilakukan dengan menjamin bahwa jumlah atribut dan banyaknya record yang dihasilkan oleh kedua ekspresi tersebut haruslah sama. Yang pertama, operasi seleksi konjungtif. Yang kedua, operasi selektif bersifat komutatif. Yang ketiga, operasi final yang digunakan dalam proyeksi. Keempat, seleksi dapat dikombinasikan dalam Cartesian product dan theta join. Kelima, operasi theta join bersifat komutatif. Keenam, operasi natural join bersifat asosiatif. Ketujuh, operasi union dan interseksi bersifat komutatif. Yang kedelapan, operasi seleksi dapat didistribusikan ke operasi union, interaksi, dan set difference. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu operasi proyeksi dapat didistribusikan ke operasi union. Nah, untuk contoh transformasinya bisa kalian lihat di gambar berikut. Untuk yang baris pertama di situ menggunakan transformasi dengan aturan nomor 6 yang tadi. Selanjutnya itu menggunakan transformasi dengan aturan nomor 7. Kemudian dilakukan transformasi dengan aturan nomor 1. Dan yang terakhir yaitu menggunakan aturan nomor 8. Sehingga didapatkanlah hasil seperti di bawah. Struktur DBMS untuk pemrosesan sebuah query. Itu ada beberapa. Di sini ada file manager yang berguna untuk mengelola alokasi disk dan struktur data. Kemudian selanjutnya ada buffer manager, yaitu transfer data antara disk dan memori utama. Selanjutnya ada query parser, yaitu menerjemahkan query ke dalam bahasa mesin agar bisa dibaca oleh mesin. Kemudian strategi selector, yaitu mentransformasi query ke bentuk lain yang lebih efisien dan menentukan strategi untuk eksekusi query. Selanjutnya ada authorization atau integrity manager, yaitu batasan-batasan, integritas, dan otoritas user untuk pengaksesan data. Jadi tidak semua orang bisa mengakses data tersebut, hanya orang-orang yang mendapatkan otoritas untuk mengakses data tersebut. Selanjutnya recovery manager, untuk mengatur tetap konsisten meskipun terjadi kerusakan atau kegagalan. Dan yang terakhir yaitu concurrency controller, yaitu menjamin interaksi secara konkuren dilaksanakan tanpa adanya konflik antar user. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.